Dugaan kasus penggelapan tanah kas desa atau TKD Desa Ngujung nampaknya bakal berbuntut panjang. Imam Yudianto, Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Desa Ngujung, mengancam akan melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum pada hari Senin 13 Juli 2020. BPD memandang apa yang dilakukan Eko Prasetyo, Kades Ngujung diduga telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi. Ketua BPD Ngujung mengatakan bahwa TKD yang seharusnya menjadi hak desa dan masuk di APBDes 2020 sebagai pendapatan asli desa atau PAD diduga telah digelapkan dengan cara sewa secara sepihak tanpa sepengetahuan BPD dan perangkat desa oleh kepala desa. Sejak bulan Januari 2020 yang lalu, Kades diam-diam telah menyewakan 6 bidang TKD tanpa musyawarah pembentukan panitia lelang, penentuan mekanisme pelaksanaan lelang, penetapan taksiran resmi harga dasar lelang TKD, dan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat. Dalam permasalahan ini, Kades telah menyalahgunakan wewenang dan kesempatan yang dimilikinya. Terbukti dalam kwitansi pembayaran sewa-menyewa dibubuhi stempel dan nama jabatan. Ini jelas perbuatan melawan hukum. Imam menuding Kades telah melanggar Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 29 huruf B dan C tentang larangan menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri. Imam juga menghubung-hubungkan perbuatan Kades penggelapan TKD dengan pasal 3 dan 4 Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999. Kepala Desa Ngujung, Eko Prasetyo, itu telah melakukan penggelapan terhadap TKD atau tanah kas desa. Ada 6 bidang yang telah digelapkan. Ya. Yang pertama adalah Bengkok Lentengan, kemudian Eksbayangan Karto, Sambong Kulon, Katiman, itu disewakan kepada Pak Pardi Gulun. Sedangkan yang kedua adalah Bengkok Eks Sumadi dan Eksbayang Sugeng, itu disewakan kepada Pak Budi atau Pak Seno. Nah, semua nilai totalnya 49 juta. Ini dilakukan oleh kepala desa itu pada bulan Januari 2020 yang lalu, dan BPD telah melakukan langkah-langkah peringatan baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Kita sudah sampaikan kepada kepala desa bahwa hal itu adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan yang bisa dikategorikan atau diindikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Akan tapi sampai sekian bulan, kurang lebih 5-6 bulan ini, itu kepala desa tidak memiliki itikat baik untuk mengembalikan. Bahkan terakhir pada tanggal 2 Juni kemarin kita sampaikan surat kepada kepala desa untuk melakukan penyelesaian terhadap penyimpangan yang dia lakukan dengan berdasarkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Pasal 29 tentang larangan kepala desa dalam penyalahgunaan kewenangan, dan juga pasal 40 yang menyatakan bahwa kepala desa bisa diberhentikan karena melanggar larangan-larangan sebagai kepala desa. Yang kedua, karena itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, kami juga membawakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 31 tahun 99, yaitu di pasal 3 dan pasal 4, yang di dalamnya ada perbuatan-perbuatan melawan hukum, termasuk salah satunya adalah perbuatan menggelapkan tanah kas desa ini. Jadi kami sudah memberikan deadline sampai tanggal 30 Juni, tapi ternyata kepala desa juga tidak memberikan tanda-tanda itikat baik, sehingga pada tanggal 2 Juli kemarin kita layangkan surat kepada Bupati sebagai sebuah laporan bahwa kepala desa Ngujung telah melakukan penggelapan dan tindak pidana korupsi terkait dengan tanah kas desa. Dari hasil aspirasi masyarakat, intinya keadilan dan kebenaran harus tetap ditegakkan. Seorang yang salah dan telah
dalam tanda kutip merampok uang desa, mengambil hak masyarakat, karena memang tanah kas desa ini adalah bagian tidak terpisahkan dari APBDes yang akan digunakan untuk melakukan pembangunan atau hal lainnya di desa, yang itu masuk dalam kategori pendapatan asli desa. Masyarakat menginginkan agar ditegakkan hukum seadil-adilnya kepada kepala desa yang telah melakukan kesalahan yang jelas ini adalah merupakan kesalahan dengan kesadaran dan secara sengaja. Kenapa seperti itu? Karena dia sadar bahwa yang diambil adalah bukan haknya. Ya. Jadi saya kira dari BPD, kalau nanti ini tidak terjadi penyelesaian masalah yang tuntas, kami akan melanjutkan ini ke kejaksaan. Jadi bukan ke kecamatan saja, kami melayangkan surat itu langsung kepada Bupati Magetan, kemudian ke Inspektorat, ke Dinas PMD, dan yang terakhir adalah kecamatan. Sampai saat ini untuk pihak Bupati, kemudian pihak Inspektorat dan Dinas PMD belum ada tanggapan sama sekali ke desa. Sedangkan dari pihak kecamatan kemarin ikut dalam musyawarah tanggal 10 kemarin, hari Jumat bulan Juli ini, yang kemudian memfasilitasi penyelesaian permasalahan ini. Tapi permasalahan itu deadlock. Kenapa deadlock? Karena dari bukti-bukti yang disampaikan oleh kepala desa, jadi kepala desa menyatakan bahwa dirinya telah selesai menyelesaikan kasus ini dengan cara melakukan pembayaran kepada pihak penyewa. Nah, ternyata antara surat pernyataan dan kwitansi ini terjadi kejanggalan-kejanggalan. Bahkan boleh kami katakan bahwa kejanggalan-kejanggalan ini telah sangat fatal, dan bisa jadi ini merupakan dokumen palsu yang bisa terjerat undang-undang dalam KUHP pasal 286 ya, ayat 1 tentang pemalsuan dokumen, yang ini diancam dengan ancaman hukuman 6 tahun. Karena apa? Tidak ada sinkronisasi antara kwitansi dan surat pernyataan. Dan yang kedua, ada indikasi pemalsuan tanda tangan. Dan yang ketiga, ada pergantian kwitansi. Yang ini merupakan kejanggalan. Pada saat itu diberikan oleh pihak desa. Kemudian kami melihat di sini ada 2 jenis kwitansi yang kami terima. Ketika ditemui di kediamannya, Kepala Desa Ngujung Eko telah mengaku menyelesaikan permasalahan ini dengan membayar ganti rugi uang sewa kepada penyewa dengan maksud mengembalikan posisi TKD seperti semula untuk kepentingan lelang TKD yang akan diselenggarakan pada bulan Juli 2020 ini. Pihaknya menyanggupi permintaan BPD untuk melakukan musyawarah penyerahan ganti rugi uang sewa secara terbuka pada hari Selasa 14 Juli 2020 besok. Awalnya kas desa tidak ada. Terus saya dituntut untuk musyawarah BPD dan adanya kas tanah itu dengan terpaksa saya sewakan ke penyewa. Lanjutannya ya saya kembalikan. Nanti dalam kurung itu disaksikan oleh BPD dan perangkat saya dan Babin Kantipmas. Ya mohon maaf, saya kepala desa baru. Saya belum tahu aturan, ya saya salah. Saya kembalikan uang ke penyewa 20,5 sama 28.500, semuanya 49.500. Kok dikembalikan utuh padahal dia sudah menggunakan 5 bulan atau 6 bulan? Ya saya gini, kasihan, awalnya dia mengeluh rugi, jadi saya kembalikan utuh ke penyewa melon sejumlah 20,5 juta. Untuk kedepannya bisa bersinergi lagi, bekerja sama lagi untuk bangun desa bersama-sama.
Di tempat terpisah, Eko Murianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan mengatakan pihaknya sudah mempelajari surat yang dilayangkan oleh BPD kepada Bupati. Memang terjadi miskomunikasi antar Kepala Desa dan BPD. Eko berharap segera dilakukan pertemuan resmi antara BPD dan pemerintah desa dan pihaknya siap hadir untuk meluruskan masalah dengan mencari solusi yang terbaik. Saya sudah pelajari laporan dari BPD, kemudian yang ditujukan kepada Pak Bupati. Kami sudah kaji, saya mendapatkan diskusi hari Jumat, kemudian hari ini tadi pagi saya coba konfirmasi ke Pak Lurah. Memang ada miskomunikasi di sana, jadi mekanisme penyewaan tanah bengkok dalam tanda kutip asetnya desa ini memang tidak dilalui. Nah, karena tidak dilalui karena ketidaktahuan dan karena timing yang mungkin terburu-buru. Jadi saya berharap ini dinolkan dulu, dikembalikan dulu keuangannya, kemudian nanti kita mulai proses dari awal. Nah, karena ini sudah menjadi informasi yang begitu terbuka kemana-mana, saran saya diadakan forum resmi antara pemerintah desa dan BPD, karena pemerintah desa dan BPD itu adalah mitra. Setelah dalam forum itu ketemu, nanti kita akan berikan penjelasan. Kalau perlu nanti kapan dia laksanakan, saya coba nanti akan turun, nanti kita akan tengahi permasalahan ini, karena ini hanya sebetulnya kan masalah administrasi yang tidak diikuti dengan mekanisme. Jadi nanti kita akan luruskan, karena Pak Lurah juga baru, BPD-nya juga banyak orang, nanti kita kumpulkan, kita ketemukan, kita cari solusi yang terbaik. Aryo, Trans TV mengabarkan.